gitu. Nah mungkin awal mula dari situ kayak ibaratnya gue nggak pernah kenal, tiba-tiba kayak dia tuh mau ngedeket dan gue sedikit marah, kayak arogan kayak gitu kan. Dan mungkin dia sakit hati di saat itu. Sebenarnya sih momen gue ngalamin itu tuh hampir 2 bulan sampai 3 bulan. Dan selama 2 bulan 3 bulan itu kan memang gue secara perilaku sedikit aneh ya. Jadi kayak keluarga juga ngerasa tuh gue tuh sering marah-marah kayak gitu, kayak ini kayak bukan gue lah gitu, kayak yang Sandro yang kayak gimana kok tiba-tiba kayak gini. Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gue Gian di Dialog Misteri. Nah, jadi hari ini kita ada kedatangan narasumber ya. Siapa? Namanya Mas, boleh kenalin diri dulu? Oke, gue Sandro. Oke, jadi di sini Mas Sandro nih mau cerita apa ya? Mau sharing apa nih? Sebenarnya kalau mau sharing, sebenarnya gue waktu itu pernah ada pengalaman aja sih, Gi. Pengalaman tentang gue pernah kena pelet kayak gitu. Oh, pernah kena pelet? Oh, sampai sekarang? Enggak? Sekarang sudah beres. Oh, sudah beres ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, itu kayaknya ini panjang ya ceritanya. Oh, seru juga ya ini kayaknya. Tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut, gue mau ngajak kalian semua untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami juga di @dialogmisteri. Dan untuk kalian semua yang mempunyai cerita-cerita horor atau pengalaman mistis, bisa membagikan cerita kalian dengan mengirim email ke dialogmisteri.cerita@gmail.com. Kalau gitu, sesi Mori kita mulai. Nah, kita langsung aja nih, Mas. Gue tertarik nih dengar cerita dari lu nih. Kayak tentang dunia perpelatan ini. Jadi gimana Mas awal mulanya? Sebenarnya sih gue awal mulanya gue sempat nggak percaya kayak gini-ginian. Kayak pelet kayak gitu kayaknya kayak hampir nggak ada ya, kayak nggak mungkin lah gitu kalau ada kayak gitu. Tapi ketika gue ngalamin itu tuh kayak emang nyata gitu kan. Yang gue rasain tuh nyata banget kayak gitu. Itu yang gue rasain. Jadi awal mula yang gue rasa itu kayaknya nggak mungkin ada gitu, kayak pelet, kayak jampe kayak gitu, itu ketika gue ngalamin langsung ya gue jadi yakin bahwa itu ada gitu, kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu berarti waktu itu awal mulanya itu pas ngerasain ini tuh terjadinya kapan? Dulu sebenarnya ceritanya kayak gue kan kerja gue tuh sempat ada kayak mobile gitu ya, lebih ke visit ke suatu tempat, ke wilayah, lebih ke mana. Jadi singkat cerita itu di suatu wilayah itu gue tuh kayak kerja gitu ya, kayak kerja normal lebih kayak gitu. Dan gue kayak ada ketemu seseorang, karena gue nggak dibilang ketemu ya, lebih kayak partner kerja lah, lebih kayak gitu. Dan kolega lah ya kayak kolega kayak gitu. Dan gue sebenarnya awal mulanya itu gue nggak pernah ada kayak komunikasi, interaksi sama dia gitu. Dan tiba-tiba kayak dia tuh hadir kayak gitu. Hadirnya maksudnya? Hadirnya itu ketika waktu itu gue lagi ada momen ibaratnya kayak nobar. Lagi nobar? Iya, kayak ada nobar kayak World Cup kayak gitulah, dulu lagi World Cup gitu. Nah kita kan ibaratnya World Cup ya kan, terus gue pulang malam, gue dianterin balik ke hotel sama teman-teman gitu kan. Dan terakhir sih gue di drop sama dia. Nah gue ketika di drop itu udah tengah malam ya, jam 12 atau jam 1 malam lah, lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang gue awal mulanya itu si dianya ini ibaratnya gue merasa aneh, ibaratnya gue nggak pernah kayak berinteraksi, berhubungan, tapi kok tiba-tiba kayak dia tuh ngerasa deket sama gue, kayak udah malam tapi kayak mau sama gue terus gitu kan. Nah singkat cerita tuh sebenarnya di saat itu, jadi di malam itu kayak dia tuh mau nemenin gue lah gitu. Dan gue langsung bilang ke dia bahwa
oh ini udah malam gitu kan, lebih baik lu pulang gitu, karena nggak mungkin ya kita bareng lah ibaratnya kayak gitu. Dan mungkin di saat itu gue sedikit arogan dan gue ngusirnya kayak nggak pantas lah kayak gitu. Oh, jadi maksudnya sedikit kasar mungkin. Iya, sedikit kasar ke dia gitu kan. Jadi karena dia misalnya, nah ini Mas Sandro udah suruh dibalik, tapi dia yang agak batu, Mas Sandro marahin lah gitu ya. Iya, ditegasin kayak gitu ya. gitu. Nah, mungkin awal mula dari situ kayak ibaratnya gue nggak pernah kenal, tiba-tiba kayak dia tuh mau ngedeket dan gue sedikit marah, kayak arogan kayak gitu kan. Dan mungkin dia sakit hati di saat itu. Oh, oke. Jadi setelah Mas Sandro marahin tuh dia pulang atau gimana? Nah, dia pulang. Dia pulang. Cuma ya sambil nangis gitu sih. Oh, jadi dia nangis. Oke. Nah, terus setelah dia pulang itu gimana? Nah, setelah dia pulang, besoknya kan gue ngerasa bersalah kayak gitu ya ibaratnya. Nah, ketika gue ngerasa bersalah, maksudnya gue mau minta maaf ibaratnya. Nah, gue ketemu lagi sama dia dan gue saat itu kayak dikasih sesuatu lah sama dia, dan gue ngerasa ketika itu mulailah kayak gue tuh kayak ada sesuatu sama dia, kayak ibaratnya kok gue jadi senang kayak gitu. Kok ketika dia ada, gue ngerasa kayaknya nyaman lebih kayak gitu. Dikasih sesuatunya ini maksudnya tuh benda atau apa, Mas? Waktu itu gue dikasih makanan. Oh, dikasih makanan sama dia. Oke. Oh, jadi Mas Sandro mengkonsumsi makanan itu. Iya. Oh, jadi setelah itu tadi kata Mas Sandro langsung ada rasa ya yang muncul. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan nggak percaya sih, mungkin nggak percaya ya. Tapi ketika gue bertemu dia, kayak gue makan itu tuh, gue ketika sama dia tuh kayak yang sebelumnya gue benci dan nggak ada apa-apa, gue jadi kayak kenal deket gitu. Oh, jadi berasa koneksinya tuh langsung kebentuk. Iya, gitu langsung kebentuk. Oh ya, biasanya kan kalau kita pacaran ya gitu kan, itu kan untuk ngebentuk sebuah koneksi aja tuh butuh waktu ya sebenarnya. Nah, itu juga sebenarnya gue sedikit bingung ya. Kenapa kalau memang ibaratnya kan ketika itu gue sayang sama dia gitu. Ketika gue nggak mungkin tiba-tiba sayang sama orang kalau nggak ada interaksi, nggak ada kayak komunikasi. Tapi ini tiba-tiba kok bisa gue sayang, kayak gue cinta ke dia tanpa dan komunikasi itu tanpa ada komunikasi itu. Oh, oke. Berarti pas itu Mas Sandro langsung berasa gitu gimana? Pas berasa tiba-tiba kayak wah udah deket banget nih, udah terkoneksi gitu. Mas Sandro di saat itu sadar langsung atau enggak? Enggak. Di saat itu jadi ketika momen itu gue yang gue lihat hanya dia. Gue cuma senang sama dia. Oh, cuma senang sama dia aja. Jadi itu kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Kayak cuma sama dia aja gitu? Apakah maksudnya fokusnya ke dia doang atau gimana? Lebih kayak visual gue tuh kayak cuma dia kayak gitu. Oh, jadi maksudnya kayak ketika Mas Sandro kerja, Mas Sandro lagi ada aktivitas sehari-hari seperti biasa ya. Jadi muncul di pikiran tuh hanya wajah dia gitu. Jadi ketika gue Jakarta gitu kan, posisinya kan dia di luar pulau di Belitung dan gue kan stay di Jakarta. Jadi ketika gue ke Jakarta balik itu, gue selalu ibaratnya yang gue rasain adalah gue kangen dan gue gelisah kalau misalkan gue jauh dari dia. Kalau secara normal kan mungkin kayak ibaratnya kalau orang berhubungan kadang kangen kan paling kayak video call, kayak voice call kayak gitu kan masih normal gitu kan. Tapi ini rasa kangen gue tuh banget. Jadi gue kayak gue tuh gue gelisah gitu, kayak pokoknya gue kayak nggak bisa ibaratnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain lah, ibaratnya sih kayak gitu. Dan itu pun kondisinya ibaratnya nggak ada hubungan, belum ada hubungan gitu kan ya waktu itu ya. Iya, dan ya sebenarnya kalau kayak flashback gue tuh nggak pernah ada interaksi ke dia gitu kan. Nah ketika ada kejadian itu di malam itu dan gue tiba-tiba suka sama dia dan akhirnya kita ya berhubungan lah ibaratnya. Kayak ibaratnya gue sayang sama dia dan dia sayang sama gue kayak gitu. Dan gue balik ke Jakarta, gue kayak nggak bisa hidup kalau gue nggak deket dia.
Oh, jadi keganggu ya? Keganggu semua fokusnya. pokoknya, kayak kerjaan itu gue keganggu semua. Nah, itu kalau ketika Mas Sandro kan katanya kangen berat gitu ya. Ketika Mas Sandro kangen berat tuh yang Mas lakuin apa? Jadi ketika gue kangen berat, pokoknya gue langsung pesen tiket buat nyamperin dia, Oh, langsung pesan tiket. langsung pesen tiket. Kayak- Jadi ketika rasa kangennya itu udah gue nggak kuat banget, gue langsung pesen tiket saat itu. Misalkan sekarang hari Rabu gitu kan, atau hari Kamis, besok pagi gue langsung pesen tiket. Oh, secepat itu langsung. Iya. Wow. Jadi benar-benar itu nggak bisa ditahan lah pokoknya. Rasa kangen itu kayak nyiksa gue gitu kalau di Jakarta. Jadi gue ketika ketemu dia tuh kayak rasanya tuh indah, rasanya tuh kayak nyaman kayak gitu. Jadi pas deket dia tenang langsung. Iya, jadi gue tuh pokoknya gue nggak mikirin apapun. Yang gue tahu, yang gue lihat, yang gue rasa tuh cuma dia di saat itu. Oh, oke. Berarti seakan-akan dia adalah obatnya gitu ya. Betul, Mas Sandro kayak sakit gitu, Gi. ya. Dan itu berapa kali tuh Mas Sandro balik-balik? Sering ya? Sebenarnya kejadian itu tuh hampir 3 bulan. Oh, 3 bulan nih. Hampir 3 bulan. Yang intinya 3 bulan itu gue tuh cuma yang gue lihat visual gue tuh cuma dia. Kayak nggak ada apapun selain dia. Oh, oke. Jadi gue kayak Belitung Jakarta kayak gitu. Gue sering, cukup sering ya. sering banget. Sering banget ya malah. Wah, ini apa? Kayak kenceng juga ya berarti ya Mas ya. Ya itu makanya kadang kalau gue pikir-pikir aneh ya. Iya. Tapi ya kalau gue di Jakarta gue nggak nyaman, gue gelisah, jadi gue harus ke Belitung nyamperin dia gitu. Nah, Mas Sandro itu berarti udah bolak-balik kayak gitu ya. Nah, momen sadarnya tuh itu sampai berapa lama itu sampai akhirnya sadar gitu. Ini ada yang nggak beres kayak gitu. Sebenarnya sih momen gue ngalamin itu tuh hampir 2 bulan sampai 3 bulan. Dan selama 2 bulan 3 bulan itu kan memang gue secara perilaku sedikit aneh ya. Jadi kayak keluarga juga ngerasa tuh gue tuh sering marah-marah kayak gitu, kayak ini kayak bukan gue lah gitu, kayak yang Sandro yang kayak gimana kok tiba-tiba kayak gini. Oh, ada perubahan perilaku dan sifat gitu ya. Nah, itu gimana itu maksudnya cara sadar? Nah, jadi nyadarnya dari keluarga kan juga udah mulai aneh, merasa aneh. Dan gue punya om, dan om gue juga dapat cerita itu tentang gue kan. Dan intinya tuh gue sama keluarga itu digiring supaya ketemu om itu. Jadi gimana caranya tuh gue bisa ketemu sama dia gitu kan. Jadi gue digiring, saat itu gue diajak sama tante gue tuh supaya main ke rumah om. Nah, ketika gue main gitu kan, gue diajak ngobrol sama om gue itu lebih datang karena memang gue perilakunya kan udah mulai aneh, udah nggak sopan gitu kan. Kayak beratnya gue kalau ketemu om, ketemu tante kan gue suka salin. Ini enggak, kayak gue ketemu udah biasa aja gitu. Oh, jadi kayak ada angkuh gitu mungkin. Iya, kayak gitu. Jadi ketika gue sama tante diajak ke tempat om, gue nyampe gitu. Gue biasanya kan kayak nanya kabar gitu, terus salim. Ini gue cuma duduk doang. Sampai akhirnya di situ om gue tuh bilang, lu kenapa Sandro gitu kan? Kok lu jadi kayak gini? Sombong amat lu gitu kan? Kayak ibaratnya lu udah merasa hebat sekarang kayak gitu. Kok nggak sopan gitu kan datang ke rumah om, kok nggak nyapa gitu apa gitu kan? Kenapa gitu kan? Ya di saat itu sih emang sih mungkin om gue tuh udah tahu kalau misalkan perilaku gue udah sedikit aneh, dan gue diajak ngobrol sama om saat itu. Dan gue ibaratnya om gue tuh pengen tahu ibaratnya lu kenapa sih bisa kayak begini kayak gitu, kayak kok lu perilakunya kayak gini gitu, lebih kayak kasar, sopan kayak gitu, dan lu bentar-bentar kayak ibaratnya jarang di rumah lah kayak gitu, sering pergi-pergian segala macam. Dan gue di saat itu sama om gue itu lebih gue ceritain gitu kan, gue ke suatu tempat gitu kan, ketemu sama seseorang, dan gue baik-baik aja gitu. Lebih sebenarnya om gue itu kayak menggali itu kayak ibaratnya gue tuh
udah kena sesuatu gitu kan. Cuma kalau misalkan om gua tuh bilang lu tuh kena kayak gini, pasti nanti lu akan ngebantah gitu. Jadi dia mencoba untuk menggiring supaya lu menyadar. Dan karena gua tuh selalu kayak ibaratnya ceritanya itu kesana sini, udah akhirnya gue disadarin saat itu. Jadi ketika itu gue kayak ditepuk di pundak sini sama om gue. Oh, ini kayak random aja gitu? Iya, ditepuk. Nah ketika ditepuk itu ibaratnya kayak kebuka semua gitu. Maksudnya apa nih? Kayak langsung tersadarkan semua? Kayak gitu? Ibaratnya yang kan gue kayak sehari-hari yang gue selama 3 bulan itu kayak dibilang hidup kayak enggak gitu, kayak ibaratnya kayak gelap di mana lah gitu. Tapi kayak ketika gue ditepuk itu kayak ngebuyar kayak gitu, kayak langsung semua merinding kayak gitu. Oh, jadi kayak ibaratnya yang kemarin tuh kan terfokus ke satu hal, pas ditepuk, boom, langsung sadar kiri kanannya kelihatan ya, gitu ya? Iya, kayak ibaratnya kalau ini nggak beres kayak gitu. Ada sesuatu yang nggak beres. Iya. Okay. Dan ketika gua jadi sebenarnya om gua tuh cuma ibaratnya kayak mencoba menyadarin gua sih kalau kayak lu kayak ada sesuatu yang berbeda kayak gitu. Dan ketika gua ditepuk itu dan gua ngerasa perilaku gua ya emang aneh gitu. Gua ceritain kejadian gue itu yang gue ketemu seseorang nggak pernah komunikasi. Nah, lu kan sadar kan lebih kayak gitu. Nah, dan malam itu tuh gue ngerasa merinding banget ketika gue sadarin itu gitu. Bahwa gue ada kayak gue tuh dikerjain orang lah kayak gitu. Nah, itu apa merindingnya itu kayak ada triggernya nggak, atau maksudnya kayak tiba-tiba langsung emang pas udah sadar tuh udah merinding terus gitu? Jadi ketika gue mulai sadar lah ibaratnya kalau ada sesuatu yang terjadi kayak gitu kan, kayak kok gue bisa sayang sama orang, sedangkan gue tuh nggak pernah kayak ibaratnya kayak ada kayak PDKT atau suka gitu, tiba-tiba suka gitu. Iya. Dan di saat itu ketika gue sadar itu ya, yang gue rasain kayak gaib-gaibnya itu tuh dateng gitu gitu. Kayak ibaratnya di pundak gue tuh kayak dia kayak duduk di sini kayak gitu. Oh, kayak dinaikin gitu ya? Langsung berat, Mas? Langsung berat, langsung merinding parah gue kayak gitu. Oh, jadi beneran berasa ada sesuatu energi yang emang aneh datang. Iya, dan itu saat itu kan gue nanya gitu kan, emang orangnya kayak gimana sih? Dia pengen lihat, dan saat itu gue kasih fotonya kan ke om gue. Sebelum om gue tuh ibaratnya nanya, gue sih masih biasa gitu ngeliat fotonya dia. Jadi ketika om gue melihat fotonya dia dan kasih ke gue lagi, dan dia nanya ke gue di saat itu, dan gue inget banget. Sekarang coba lu lihat lagi ke dia, apa yang lu lihat? Yang gue lihat itu kayak monyet gede banget kayak gitu. Oh, sebentar, maksudnya kayak ini foto ceweknya, dan Mas Andro bukan ngeliat ceweknya gitu? Iya, kayak wujudnya tuh kayak monyet gitu. Oh, kayak monyet gitu. Itu yang kelihatan secara jelas? Iya, secara visual. Itu serem banget sih. Terus gimana tuh Mas Andro setelah ngeliat itu gimana? Ya, gue nggak berani ngeliat, langsung gue close gitu. Dan itu apakah Mas Andro, maksudnya itu setiap ngeliat atau cuman pas kali itu doang, pas itu coba lihat lagi? Atau setiap gue ngeliat? Oh, jadi Mas Andro pernah buka? Iya, jadi malam itu kan gue udah mulai sadar gitu kan. Dan dia juga mungkin udah mulai sadar bahwa oh nih, dia udah mulai sadar nih kayak gitu. Dan itu gue selalu kayak dapet kiriman kayak hal-hal gaib kayak gitu. Oh, jadi sadar itu ya? Iya, kayak gue ngerasa nyesek, terus gue merinding, ketakutan kayak gitu. Karena gue sih juga bilang kalau sebenarnya gue tuh cuma ibaratnya nyadarin lu kalau memang lu ngerasa takut, lu ngerasa gelisah, ya lu lebih istighfar sih. Disuruh balik doa gitu ya. Dan abis itu selanjutnya gimana Mas Andro? Apakah itu dibersihkan atau nggak? Di saat itu sebenarnya om gue lebih kayak nyadarin gue nih kalau lu tuh
nggak beres lah pokoknya. Oh, Dan jadi gue sadar akhirnya. Dan gue sadar di malam itu tuh gue masih ada om gue kan. Om gue juga ketika merinding itu dia juga ngerasa merinding. oh dia juga dapat impact-nya tuh, berasa Iya. merinding juga. Oh, itu mungkin yang kata Mas Andro berasa ada dikirim apa gitu. Iya. Jadi Dia kena juga dia ngerasain. Heeh. Dan gue juga saat itu kan gue punya teman kayak Iya. temen gue telepon dia dan gue nanya lebih ke minta tolong lah ibaratnya. Gue minta tolong, gue lagi nggak beres nih kayak gitu, ibaratnya gue kena jail sama orang dan gue masih merinding tuh. Temen gue minta tolong, maksudnya mungkin dia bisa tolongin gue lah. Nah, dia tuh di saat itu tuh juga sama, dia ngerasa ketakutan juga, kayak merinding yang gimana gitu. Oh, ini teman Mas Andro tuh via telepon kan tadi? Via telepon, Dan dia merasa merinding. merinding juga. Wah, kencang juga ya berarti gitu ya, sampai bisa nyamber padahal beda lokasi gitu. Oh, oke. Jadi yang pas lagi merasa merinding tuh Mas Andro tetap jalanin yang disuruh sama Om ya tadi ya, yang disuruh istighfaran ya, balik doa. Dan untuk ke depan berarti setelah doa itu udah lebih baik. Lebih kayak sebenarnya setelah gue sadar itu gue lebih kayak menyadari kalau ini nggak beres gitu, dan ketika gue sadar itu yang tadinya gue rasa gue kangen sama dia tuh udah hilang. Oh, langsung hilang dengan instan ya gitu ya? Jadi biasa aja. Oh, jadi Mas Andro kembali menjadi kayak ibaratnya yang seperti sehari-harinya normalnya kayak gini, langsung tersadarkan. Iya, gitu. cuma lebih impact-nya itu jadi impact-nya lebih kayak dia tuh kalau misalkan dia kan emang masih penasaran sama gue. Jadi masih penasaran, ya gue juga nggak tahu sih dia penasaran ke gue lebih kayak gimana. Ya mungkin karena penasaran dia ke gue tuh ketika gue malam itu gue arogansi, kayak marah-marah gitu, kayak ngusir dia. Ya mungkin dia penasaran ke gue lebih kayak gitu sih, kenapa lu nolak kayak gitu. Iya. Oh, jadi kayak ada mungkin sakit hati gitu ya? Iya. Dan Oke. ya setelah itu ya sebenarnya dia masih penasaran, kayak masih ngirim hal-hal goib kayak gitu. Jadi gue masih suka kayak gemeter, dan gue setiap dia kayak ngirim hal goib ke gue itu surrounding gue juga kena. Jadi kayak misalkan ada Gian pasti merinding juga kayak gitu. Oh, tiba-tiba ada apa nih? Gitu. Iya, walaupun gue nggak ngomong gitu, misalnya gue ngomong, gue merinding gitu kan. Dia juga sama, merinding juga. Oh, berarti ngerasa takutan. Jadi ketika dikirimin kayak gitu tuh selalu kayak gitu. Dan yang gue lakuin cuma istighfar. Wah, berarti kencang juga ya setelah itu dikirim-kirimin lagi. Tapi sekarang masih dikirimin atau enggak? Udah atau? Ya sebenarnya sampai gue ketemu teman. Sampai ketemu teman. Oh, berarti pas ada sampai gue tuh ketemu sebab dan akibatnya. Dan akhirnya gue berdamai sih sama dia. Oh, akhirnya udah beres gitu ya? Alhamdulillah. Oh, bagus lah. Berarti sekarang udah terhindar ya dari itu ya, Mas ya? Yang tadinya gue kayak ngelihat fotonya sering takut, sekarang udah enggak. Oh, jadinya udah kembali normal lagi. Kayak ngeliat dia seperti orang biasa, Mas Andro pun juga kayak sifat dan kayak fokusnya pun kembali normal juga gitu ya. Oke, ini benar-benar gimana ya? Pas denger tuh kayak agak-agak merinding juga, apalagi yang Mas bisa ngeliat tiba-tiba mukanya berubah gitu kan. Terus tiba-tiba nggak ngerasa, bahkan sampai orang sekitar pun juga bisa merinding gitu. Iya, itu yang ya? yang tadinya gue ibaratnya gue nggak percaya main pelet kayak gitu tuh gue jadi sampai percaya, dan itu keluarga gue juga percaya akhirnya. Percaya juga ya? Karena dia ngerasain. Ya karena Mas Andro yang ngerasain juga ya. Gue ngerasain, terus karena setiap ada hal-hal kayak gitu datang ke gue kan, itu mereka juga ngerasain. Oke. Kayak merinding kayak gitu. Soalnya kayak tanpa mikir apa-apa, kok merinding ya kayak gitu. Padahal nggak lagi nonton horor ya, nggak lagi mikirin yang serem-serem gitu ya mungkin. Iya. Oke. Ini ceritanya seru nih Mas Andro. Nah, kalau gitu ini ada lanjutan lagi atau gimana? Udah selesai ceritanya? Kalau lebih lanjutannya lagi sebenarnya gue ketemu teman kan. Jadi gue
gue random, gue ketemu teman gue ya Chris. Jadi Oh, Chris, ente. Oke, baru tahu nih. Oke, belum cerita ya. Terus gimana? jadi waktu itu gue random ngobrol sama Chris, kayak gue tuh ada kejadian kayak gini gitu. Ya gue ngobrol-ngobrol sama Chris, dan akhirnya lebih kayak gue waktu itu sama Chris lebih kayak lebih cerita doang. Dan gue cerita kayak berarti gue setiap gue ngeliat dia, atau gue setiap malam kadang gue suka takutan kayak gitu. Gue ngobrol ya, gue di challenge gitu, maksudnya gue coba lu lihat lagi gitu, kalau misalnya lu bilang takut harusnya sekarang sih udah enggak. Oh, maksudnya lihat fotonya lagi lihat itu ya? Fotonya lagi. Oh, oke. Dan ketika gue ngobrol gitu, gue nggak tahu sih yang dilakuin Chris apa. Tapi ketika itu setelah gue ngobrol gitu ya, gue udah ngerasa gimana lagi, kayak yang sebelumnya kayak ibaratnya gue ngerasa ketakutan, dan gue ngeliat fotonya juga gue sering takut gitu, gue udah gak takut lagi. Oh, itulah di mana yang saat sudah beres totalnya itu ya? Iya, di situ. Oh. Jadi gue ketemu Chris dan gue ngobrol, ya mungkin kayak dibantu doa juga sama Chris juga. Alhamdulillah sih udah beres. Udah beres berarti ya. Nih, by the way nih Mas, ada pertanyaan. Ceweknya cakep gak? Cakep ya? Nah itu dia Mas, itu alasan kenapa lo kena santet. Ya sebenarnya kalau alasan cantik sih Mas. Gue canda sih sebenarnya. Ya gimana tuh? Ya sebenarnya kalau alasan cantik sebenarnya enggak sih, tapi lebih mungkin kalau gue sempet ngobrol-ngobrol gitu kan, waktu ketemu sama Chris juga gue akhirnya tahu emang lebih ke sakit hati sih. Sakit hati kayak ya mungkin cantik gitu, anjir nih ibaratnya gue yang udah kayak begini nih orang udah jelek gitu kan. Mau nolak gue gitu, gaya-gayaan banget gitu. Tapi gue canda loh tadi episode. Oke. Nih dari Mas Andro sendiri ada sebelum ini ada tambahan lagi nggak ya? Ya mungkin kalau dari gue mungkin sedikit saran ya, dari pengalaman gue mengenai pelet kayak gini, jape-jape kayak gini, mungkin gue bisa kayak begini pun sebenarnya bukan dari diri gue. Kalau misalkan ada orang nih kena pelet kayak gini, dirinya dia tuh nggak bisa nolong dirinya, yang bisa nolong tuh temennya, kerabatnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman kayak ngelihat kerabat atau teman yang ada perubahan perilaku tuh, mungkin nanti bisa coba sharing sama Chris. Mungkin nanti juga Chris bisa bantu lebih kayak gitu. Karena gue tuh kejadian gue tuh sebenarnya diri gue tuh nggak bisa menolong diri gue sendiri gitu. Kalau waktu gue sempet ngobrol sama Chris juga, sebenarnya yang bisa menolong diri kita itu, kenapa gue juga bisa ketemu sama Chris saat itu, ya mungkin dari doa dari orang tua, dan hal-hal kebaikan yang sudah pernah dilakukan itu mungkin yang bisa menolong. Ya perantaranya mungkin ya dari Chris gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada ibaratnya ada punya teman atau kenalan kerabat yang ada perubahan perilaku secara mendadak, mungkin nanti bisa sharing ke Chris aja sih. Chris jadi apa nih kayak psikolog konsultan. Akhirnya ada tapi emang bener, gue beres saat itu. Waktu itu gue ketemu Chris, jadi waktu gue ketemu om gue itu ibaratnya hanya sekedar gue sadar setiap ada hal itu gue cuma ibaratnya kayak bukan ngobatin, jadi ibaratnya kayak gue proteksi. Ketika ada itu gue istighfar, udah kelar. Tapi begitu continuous gitu. Tapi ketika gue waktu itu ketemu Chris itu udah alhamdulillah sih ketemu beres. Ini testimoni yang sangat bagus nih. Oke, tapi semuanya. Itu bener-bener kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ada kerabat atau saudara nanti bisa sharing sama Chris. Klinik Kokris. Kokris nih. Oke. Dari Mas Andro itu aja atau? Dari gue sih mungkin itu aja. Itu aja ya. Oke. Tentang perpeletan ini ya, itu aja ya. Oke, ini ceritanya ya jujur menarik banget ya. Ini bukan maksudnya lebih kayak bikin wah
gue sampai masuk ke dalam ceritanya juga nih, seru gitu kan, fantastis meledak. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas Sandro udah mau jadi narasumber kami, udah mau sharing-sharing di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke sesi diskusi. Oke, para pencari misteri. Jadi kita udah masuk ke sesi diskusi. Di sebelah gua udah ada Guris. Halo guys. Oke, jadi gua kan udah denger nih ceritanya dari Mas Sandro ya. Iya. Soal dunia perpeletan, tapi ini kayaknya, wah ini menurut gua ekstrim sih, gitu kan? Kayak Sampai ekstrim dari episode sebelumnya. Iya, kayak ya yang kemarin juga nggak tahu ya ekstrim atau enggak. Cuman maksudnya kayak mungkin mirip kasusnya, cuman yang ini kayak sampai kayak bener-bener di luar akal sehat mungkin ya. Di luar Nurul. Ya, Nurul ya. Nalar. Nih, gue jadi ada pertanyaan sih. Gue buka dulu ya. Boleh. Sure. Nah, sebenarnya yang gue pertama mau bertanya itu soal kayak ini pilotnya ini dari episode sebelumnya ya, tapi ya kan ada dunia perpeletan juga di beberapa episode sebelumnya. Iya. Nah, di episode yang maksudnya di video kali ini si Mas Sandro kan kena pelet itu sampai dia tuh kayak seakan-akan dipasang kacamata kuda. Fokus dia itu hanya diarahkan ke si wanita tersebut aja. Sampai orang sekitar atau keluarga atau siapapun tuh dia nggak fokus lagi, kerjaan pun mungkin nggak fokus ya. Iya katanya. Itu tuh kok bisa ya kencang banget. Apalagi katanya tadi pas dia tersadarkan, dia itu pas merinding, orang-orang sebelahnya sekitarnya ya, orang sekitarnya bisa merinding. Bahkan orang yang ditelepon aja beda lokasi bisa merinding. Ini berarti kencang banget ya peletnya atau gimana? Memang sebenarnya kalau pelet ya yang gue tangkep kan tergantung lu mau ke arahnya mana gitu. Atau mungkin gue mau pelet biar orang ini suka aja. Cuma ini sepanjang cerita dari Mas Sandro ya, sebelumnya kan Mas Sandro juga udah bilang kan kalau udah cerita sama gue itu memang ini Gi, si cewek ini emang niatnya udah jahat sih, maksudnya karena sakit hati dan pengen menghancurkan lah kehidupannya Mas Sandro. Jadi baik dari Mas Sandro itu sendiri, mungkin Mas Sandro ada lagi deket sama seseorang juga, terus juga ke keluarganya, pokoknya mau dibuat hancur semua gitu. Jadi ya energi yang dikeluarin dan effort dari hasil pelet ini lebih besar kayak gitu. Oh, destruktif, meledak, hancur lebur gitu. Maksudnya beda lah kalau yang episode sebelumnya kan mungkin kayak lebih ya udah lu nggak bisa move on kayak gitu. Nah ini lebih parah. Jadi lu harus sama gua nggak mau tahu siapapun yang lawan bakal gua serang kayak gitu. Oh iya, berarti kayaknya kalau biasa kan pelet kan karena suka, tapi ini karena sakit hati gitu karena ya? Sakit hati. Oh, jadi mau beneran ini orang mau dipermainkan saja, Mas Sandro yang mau dijadiin kayak nih rasain lo gitu kan? Iya, ini kayak lebih cara ya udah lu macem-macem sama gua, ya udah lu gua hancurin gitu aja. Oh. Mungkin Jadi, awalnya suka, nggak tahu juga gitu kan. Jadi sukanya berubah menjadi dendam. Jadi dendam. Aja. Itu makanya harus hati-hati kalau ya kalau dari ceritanya Mas Sandro sih mungkin dia salah. Cuma salah karena nolak, walaupun bener ya yang penting bisa menjaga hati orang aja sih. Cuma ya yang lebih salah yang lelet ini sih, Iya. bangke. Iya tuh. Nangis Ngapain pulang sama- langsung ke dukun. Iya. Maksudnya kalau lu nggak seneng ya lu ngomong aja lah gitu. Iya. Langsung Ya. ngomongnya, iya ini malah di belakang dukun lagi gitu. Ya, main belakang dukun. dukun lagi. Merusak apa kehidupan orang kayak gitu. Nah itu paling parah sih. Berarti ibaratnya mungkin cara yang Mas Sandro itu karena marahnya aja itu. Kalau bisa ditegas tapi nggak usah dimarahin mungkin, atau tapi balik ke orangnya lagi sih, kan orang beda-beda ya nangkepnya ya. Situasional lah. Situasional ya. Kadang kita kasar orang biasa aja. Iya. Kayak gimana lah. Memang udah jalannya aja sih kalau boleh ngomong kayak gitu. Cengeng berarti dia. Oke. Ini ini ada pertanyaan unik, Pur. Tadi kan Mas Sandro ada mention. Pas dia ditepok, dia kan sadar. Habis itu si omnya ya ngeliat foto ceweknya. Oke, habis itu ditunjukin. Coba lu lihat lagi. Tunjukin ke Mas Sandro lagi. Lihat lagi ya. Sampai gue nyala nih.
Itu Mas Sandro kaget katanya melihat wajah cewek itu berubah jadi monyet. Jadi monyet, kok bisa gitu? Apakah emang sebenarnya dia monyet yang menjelma jadi manusia? Jadi sosok memang yang bikin Mas Sandro itu jadi suka itu memang sosok monyet. Cuma awalnya kan memang nggak sadar Mas Sandro ngeliat foto itu kayak cantik. Dan gue udah ngeliat fotonya sih memang cantik ya menurut gue gitu. Lu liatnya monyet juga? Gue ngeliat orang. orang cantik. Cuma nggak tahu kayaknya sebelahnya ada monyetnya. Sebelahnya ada monyetnya? Enggak lagi enggak. sendiri selfie. Oh. Itu ini jadi memang cewek ini dilihat dan sebenarnya sosok monyet itulah yang bikin ketertarikan. Nah, tapi dari omnya itu karena mungkin omnya bisa ya bikin kesadaran Mas Sandro buat ngeliat wujud aslinya. Sebenarnya bukan wujud aslinya sih, tapi lebih ke wujudnya ini loh yang bikin lo begini gitu. Oh, bukan si wujud asli si cewek itu. Iya, ceweknya memang orang gitu. Ceweknya kayak Sun Gokong gitu kan, orang. Enggak. Iya, bukan ya. Berarti ibaratnya si sosok monyet ini, ya kan, sosok monyet ini dia tuh ibaratnya nempel di badan cewek itu tapi memberi energi yang attract gitu ya. Iya, orang yang buat narik si Mas Sandro dan ngejauhin yang pengen ngeberesin Mas Sandro nih. Yang indikasi pokoknya Mas Sandro bisa lepas dari dia bisa gitu. Oh, pokoknya harus nempel terus man, gitu ya. Terus. Oh, oke. Gimana sih monyet gelendotan? Maksudnya? Monyet kan gelendotan. Iya, Monyet-monyet Bali. Monyet Bali. Ya kan suka gelendotan kalau Oh. ke turis-turis. Oh iya, nempel-nempel ke orang. Nempel. Nah, itu juga Ngambil handphone, maling. buka-buka gitu bra. kan. Ada kayaknya video. Iya, ada videonya itu. Ya itu kan memang kegiatan monyet aja. Apa? Monyet, emang dasar monyet. Emang usil. Ya, monyet kau gitu. Ya, monyet. Monyet tuh monyet. Iya. Emang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Lu ngapain Mas Andro? Katanya Sandi ada, ternyata itu lu. Gue baru sadar. Maksudnya kayak sebenarnya kuris sih katanya gitu kan. Temen gue itu kuris. Lu ngapain? Gue belum dengar ceritanya. Iya, jadi sebenarnya ini random sih. Maksudnya tiba-tiba kan kerja bareng kan sama Mas Sandro. Dia udah tempat baru, terus ngobrol-ngobrol aja. Terus ngobrol kehidupan. Pokoknya ngobrol kehidupan. Terus dia ngomong, dia cerita gue pernah begini, gue begini. Kata gue kok ada yang aneh gitu, kok lu bisa relate kayak gitu. Terus gue iseng kan, ya gue tanya lu, terus sebenarnya sekarang lu udah beres apa belum gitu kan. Nah dari sisi dia terakhir ngomong masih takut. Akhirnya gue lupa sih, entah kayaknya sih belum gue kasih air ya, cuma kayaknya gue tarik di badan dia. Oh, maksudnya ini yang gue pegang langsung Mas Sandro. Ini yang dari cerita Mas Sandro kan katanya dia setiap malam tuh berasa kayak takut karena ada yang kayak didatengin ya? Didatengin. Waktu itu dia sempat nelpon gua. Kalau nggak salah, abis ngeliat foto itu, dia iseng karena gua tantang, tapi dia ngelihat pas sama gua aman. Pas sama gua aman. Dia ngeliat lagi di rumah iseng. Oh, pas dia sendiri di rumah. Pas dia sendiri mencekal langsung. Oh. Terus dia nelpon gua bilang, ya udah lu ini aja lah, doa aja gitu sambil gua pantau dari jauh kayak gitu. Nah akhirnya jelang berapa lama, terus gua akhirnya masih sering ngobrol kan, satu kantor ngobrol, gua lupa gua kasih air apa gua kasih apa gitu medianya. Akhirnya sembuh gitu, ngeliat foto ini, ya udah ngeliat orangnya aja, maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ini. Kayak gitu. Jadi apa? Lo bantu doa dengan air ya? Iya, gua geserin aja yang ke makhluk itu yang mau ke Mas Sandro, ya gue geser biar nggak ada rasa kayak gitu. Oh, lo geser ke? Ya pokoknya nggak ke Mas Sandro aja. Oh, lo taruh pohon. Ya balik aja lo ke punya lo lah gitu. Ngapain? Maksud gue udah kelar gitu. Iya. Ini udah selesai juga, lo ngapain serang-serang lagi gitu? Iya, maksudnya kayak ya lah masih aja kayak gitu kan. Gitu sih. Oke, kalau gitu. Nah, yang tadi kan katanya pas omnya omnya nepok kan, dia sadar. Nggak lama setelah itu dia merinding, terus setiap malam merinding, bahkan omnya pun juga ikut merinding. Ada teman-teman atau kerabat di sekitarnya ya katanya, keluarga sekitarnya pun juga merasa merinding, bahkan apa yang teman ditelepon kan. Itu tuh berarti kan mungkin karena omnya pok ada serangan kan, omnya mungkin diserang juga gitu. Nah
pas lo lagi melakukan pembersihan itu, gitu kan, lo dapet serangan juga jangan? Dapat Gi. Jadi posisinya gue agak mikir ya, maksudnya ingat kejadiannya. Kalau nggak salah waktu pas gue minta ngeliat foto ceweknya, itu gue langsung ada yang datang gitu. Oh, maksudnya lo Ya, maksudnya yang sosok memang yang ngikutin si cewek ini datang. monyet itu? Iya, dan ketika Mas Andro cerita aja itu sebenarnya udah langsung datang gitu. Oh, Dan Oke. efek ke gua. Tahu dia ini Iya. mau ngapain nih kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Makanya sebenarnya Mas Andro terakhir waktu itu sih takut Heeh. untuk cerita hal kayak gini kan. Dan ya ngefek ke gua, tapi ya mau gimana ya udah, tinggal gua halau aja sih gitu. Di atas itu sih. Cuma kalau buat efek pasti dah. Pasti Kayak dapet. begitu, pasti ada ngerasain lah gitu. Kayak ibaratnya kasarnya serangannya ada pasti gitu ya. Ada. Tapi itu makanya lo balikin tuh berarti udah nggak serang lagi dia. Iya, udah nggak serang lagi kayak gitu. Oh, oke. Karena memang udah selesai juga ya, Mm-mm. maksudnya sama Mas Andro udah nggak ada urusan, ya udah kayak gitu. Berarti yang serang-serang tuh emang monyetnya tuh kayak anggapnya itu belum selesai gitu ya. Anggapnya belum selesai. Oh, makanya dia masih kayak ya udah ini tugas gue emang kayak Iya, gini. mungkin karena memang yang tadi itu ya belum digeser gitu kan. Ya udah terakhir gue geserin, akhirnya beres. Oh. Kalau di bagian Mas Andro ketemu omnya kan cuma sadar, Iya, udah tahu doang gitu kan. Mm-mm. Tahu beres, cuma yang ininya belum beres nih, yang goibnya kayak gitu. Iya, yang serangan-serangannya ini yang kayak tinggal gitu. bersihin ya. Iya, gitu. Oke. Nah, terus ini tadi kan Mas Andro udah mention gue. Katanya untuk kalian semua yang punya masalah gitu kan, masalah hal-hal pergoiban gitu ya. Bisa menghubungi Kuris, bisa menghubungi Klinik Kokur. Itu lo beneran mau jalanin? Itu dapat testimoni yang sangat bagus tadi. Gue agak membagongkan sih, mencengangkan ya. Kaget, maksudnya. Cuma ya buat teman-teman ya, maksudnya yang nonton, kalau memang ada mau diskusi, ada mau nanya sih, ya sebisa mungkin gue bantu lah, kalau bisa gue bantu kayak gitu. Ya, karena Mas Andro yang minta, ya udah gue coba jalanin. Nanti Mas Andro juga bisa bantu. Ya, sebentar. Oh, Mas Andro yang bantu tuh gimana? jadi gimana ya? Enggak. Oh. Intinya gue bantu. Gitu. Oh, kira sharingnya ke lu, Mas Andro yang beresin. Jadi, Bisa. bisa juga. Bisa Ini juga. narasumbernya kita pekerjakan nih. Kayak gitu. Gak apa-apa, Oke. mau diskusi, mau nanya, mau ada kendala apa, tanya aja nggak apa-apa. Kalau masih bisa gue bantu, ya gue bantuin. Nah, kalau gue watch from back. Gue nonton dari belakang. Ikut asik aja. Tapi Boleh, asik boleh. ya. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir Kur. Apa? Tadi kan Mas Andro ada ngomong, mungkin ya awal mulanya itu karena makanan yang dibawa oleh cewek itu pas dia itu kan kasihlah ke Mas Andro, dia makan gitu loh. Apakah maksudnya itu kan mungkin bisa jadi medianya ya itu? Apakah ada kayak biasanya pelet tuh ada media lain nggak atau emang dari makanan aja? Nah, kalau dari Mas Andro kan medianya makanan. Mungkin yang gua tahu juga ada dari lewat minuman. Atau kalau buat teman-teman nih yang tahu buat media yang lain dari masalah perpeletan atau santet, boleh info aja ya Oh, oke. di Jadi kolom komentar. Jadi ini pertanyaan untuk teman-teman juga ya. Betul, Jadi kayak gitu. apakah ada media lain untuk menjalankan pelet seperti di cerita Mas Andro ini? Iya. Kalau kalian tahu, boleh taruh komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin ada yang ngalamin juga kan, Iya, pakai mungkin ada media yang yang lain kayak gitu. atau ya mungkin ada yang pelet orang gitu kan. Boleh juga Iya, boleh juga sharing gitu kan caranya. jangan. Ya tapi ya boleh juga kalau mau sharing. Oke, kalau gitu itu sebenarnya pertanyaan gue kurang lebih kayak gitu aja ya. Tapi mungkin kalau teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan lebih juga boleh komentar juga di bawah, nanti ada Klinik Kokur yang akan menjawab. Ini klinik baru dibentuk ya. Ini mah dibentuk nih. Ini terima kasih dengan Mas Andro udah ngebentuk Klinik Kokur. Terima kasih Mas Andro menambah kerjaan saya. Iya. Oke, dari lo sendiri Kur, ada gimana nih dari cerita Mas Andro? Lo ada masukan atau tambahan nggak? Ya mungkin gue mau nambahin dari perkataan Mas Andro ya, yang terkait apa tadi yang terakhir dia bilang itu kalau doa itu ya. Oh, yang ini ya? Apa Oke. tadi? Boleh lu coba gitu. Doa atau ini yang untuk Yang doa
kalau misalnya kena santet, yang Nyadarinnya. kita harus cari orang lain yang menolong kita gitu. Oh iya, itu maksudnya kayak Mas Sandro mengklaim bahwa yang dia lakukan sekarang sadar itu karena bantuan gua gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang gua omong ke Mas Sandro adalah mungkin gua rangkum ya, apa-apa yang udah lu perbuat hal-hal yang baik itu akan menyelamatkan lu di kemudian hari sih. Entah lu berdoa, lu baik sama orang, lu bersedekah, apa segala macam hal-hal yang positif yang baik itu yang ngebantu lu nanti di saat lu susah gitu sih. Oh, jadi ibaratnya itu doa perbuatan baik itu ibaratnya itu adalah investment Iya, yang dimana suatu saat ketika kita kena masalah gitu misalnya ya. Nah, karena apa yang kita tanam itu nanti kita terima dikasih balik nih. Ini karena lu udah pernah nolong orang atau lu pernah berbuat baik, pernah berdoa. Inilah apa yang menyelamatkan lu. Iya, sebagai balasan atas tindakan-tindakan lu yang sebelumnya gitu. Oh, Ya berarti itu berlaku baik buruk ya. iya, aku baik. Oh, jadi kalau buruk ya buruk juga mungkin. Iya, yang buruk kan gitu. Iya. Kalau lu baik, ada keburukan bisa di cover kayak gitu-gitu. Oh, yang mungkin jadi kayak ada Ya asuransi lah. Iya, bener ini konsepnya asuransi. Kemarin kita bahas pesugihan, konsepnya perbankan. Ini konsepnya asuransi. Jadi dunia gaib itu seperti dunia nyata ya sebenarnya ya, konsepnya. Iya. Oke, ini analogi yang bagus Kur. Saya suka. Oke, kalau gitu sebenarnya itu aja sih dari Iya. gua. Dan gua juga kayak gitu sih cukup lah. Oke, kalau gitu kita akhirin aja ya diskusinya kali ini. Untuk kalian, seperti yang gue bilang tadi, kalau ada pertanyaan atau ada pengalaman Mau diskusi, ya, atau mau diskusi gitu kan, boleh komentar di bawah atau email kita juga di dialogmisteri.cerita@gmail.com. Oke, kalau gitu selalu ingat di mana ada misteri, di situ ada diari. Oke, see you guys. Nah,